Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatun Hasanah dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudhu dan sholat. Adapun aspek-aspek yang kita kaji di dalam wudhu yaitu syarat wudhu, rukun wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Sedangkan aspek-aspek yang kita kaji di dalam sholat yaitu syarat sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang dimana keseluruhan aspek tersebut kita akan mengkajinya melalui 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi, yang kedua, mazhab Maliki, yang ketiga, mazhab Syafi'i, dan yang terakhir, mazhab Hambali. Jadi di sini yang akan kita bahas pertama yaitu terkait dengan wudhu. Wudhu menurut bahasa, pengertian wudhu berasal dari kata wada'ah yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Adapun pengertian wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Wudhu adalah membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan kedua. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Wudhu yaitu taharah dengan menggunakan air yang cukup anggota badan tertentu dengan cara tertentu. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Wudhu adalah penggunaan air pada badan tertentu. Yang keempat, mazhab Hambali. Wudhu adalah penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh dengan tata cara tertentu. Syarat wajib wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Yang pertama di sini yaitu balik, karena anak-anak tidak diwajibkan untuk berwudhu. Yang kedua, beragama Islam. Beragama Islam adalah syarat wajib berwudhu. Mengapa demikian? Karena orang kafir tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, hadas. Orang yang sedang dalam keadaan berwudhu untuk mengulangi wudhunya. Maksudnya di sini yaitu berwudhu atas wudhu yang belum batal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menggunakan waktu yang sempit. Yaitu di sini kemampuan seorang mu'alaf dalam melaksanakan bersuci dengan menggunakan air. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Yang pertama, berakal. Orang gila tidak diwajibkan untuk berwudhu. Yang kedua, balik, yang sudah dijelaskan tadi di mazhab Hanafi. Yang ketiga, hadas. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, menggunakan waktu yang sempit. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Di sini ada berakal, balik, menggunakan air yang sedikit, hadas, suci dari haid dan nifas, dan menggunakan waktu yang sempit. Yang keempat, mazhab Hambali, sama seperti mazhab Syafi'i yaitu berakal, balik, menggunakan air yang sedikit, hadas, suci dari haid dan nifas, menggunakan waktu yang sempit. Adapun syarat sawudu menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Yang pertama, meratakan air yang suci ke atas kulit. Yang kedua, menghilangkan hal-hal yang menghalangi air. Yang ketiga atau yang terakhir, tidak sambil berlangsungnya hadas. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Yang pertama, menghilangkan hal-hal yang menghalangi air. Yang kedua, tidak sambil berlangsungnya hadas. Dan yang ketiga atau terakhir, Islam. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i, yaitu di sini meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan hal-hal yang menghalangi air, dan tidak sambil berlangsungnya hadas. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mazhab Hambali, yaitu di sini meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan hal-hal yang menghalangi air, tidak sambil berlangsungnya hadas, dan yang terakhir Islam. Adapun rukun wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama di sini mazhab Hanafi. Yang menjadi rukun wudhu menurut mazhab Hanafi yang pertama membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Yang bukan menjadi rukun wudhu menurut mazhab Hanafi di sini yaitu niat, tertib, mualat.
Mualat di sini yaitu tidak terputus. Maksudnya adalah tidak ada jeda yang lama ketika berpindah membasuh anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya. Yang terakhir yaitu ad-dak, menggosokkan tangan ke atas anggota wudhu setelah dibasahi oleh air. Yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki. Yang menjadi rukun wudhu menurut mazhab Maliki yaitu di sini niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, mualat, dan ad-dak. Yang bukan menjadi rukun wudhu menurut mazhab Maliki yaitu tertib. Yang ketiga yaitu menurut mazhab Syafi'i. Yang menjadi rukun wudhu menurut mazhab Syafi'i di sini yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan terakhir tertib. Yang bukan menjadi rukun wudhu menurut mazhab Syafi'i di sini yaitu mualat dan ad-dak. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menurut mazhab Hambali. Di sini yang menjadi rukun wudhu menurut mazhab Hambali yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, tertib, dan mualat. Yang bukan menjadi rukun wudhu menurut mazhab Hambali yaitu ad-dak. Aspek kajian yang terakhir atau ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama di sini mazhab Hanafi. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Hanafi di sini yaitu keluarnya sesuatu lewat 2 lubang, kunul atau dubur. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakkun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang terakhir, keluarnya sesuatu dari. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Maliki yaitu 1. Keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kunul atau dubur. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakkun. Yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan yang terakhir atau yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga yaitu menurut mazhab Syafi'i. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i di sini yaitu keluarnya sesuatu lewat lubang kunul atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakkun, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dan yang terakhir, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menurut mazhab Hambali. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Hambali di sini yaitu keluarnya sesuatu dari lubang kunul atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakkun, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dan yang terakhir, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Selanjutnya yaitu kita akan membahas aspek kajian dari sholat. Yang pertama aspek kajiannya yaitu syarat sah sholat. Adapun syarat sah sholat menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama di sini syarat sah sholat menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, yaitu sucinya tempat sholat, menutup aurat, sucinya pakaian, suci dari hadas, suci dari najis, dugaan kuat sudah masuk waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki, yaitu sucinya tempat sholat, sucinya pakaian, suci dari hadas, suci dari najis, dan yang terakhir menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu aspek kajian yang kedua yaitu rukun sholat menurut 4 mazhab, yaitu pertama di sini mazhab Hanafi. Rukun sholat menurut mazhab Hanafi yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, sujud, dan yang terakhir duduk tasyahud akhir. Adapun yang kedua yaitu rukun sholat menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Mereka memiliki pendapat yang sama, yaitu pertama niat, takbiratul ihram,
berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, i'tidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, dan yang terakhir tertib. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut mazhab Hambali. Rukun sholat menurut mazhab Hambali di sini yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, i'tidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan yang terakhir tumaninah. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama di sini mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, menggerutu. Yang ketujuh, merintih, mengaduh, menangis. Dan yang kedelapan, membalas ucapan orang lain yang bersin. Yang kesembilan, mengucap kalimat innalillah. Yang kesepuluh, mengucap kalimat subhanallah atau la ilaha illallah. Yang kesebelas, orang yang bertayamum lalu mendapatkan air. 12 yaitu terbit matahari ketika sholat subuh. Yang ke-13 matahari tergelincir ketika sedang sholat id. Yang ke-14 jatuhnya pembalut luka. Yang ke-15 atau yang terakhir yaitu berhadas dengan sengaja. Yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki di sini yaitu sengaja meninggalkan ruku, sengaja menambah ruku, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan atau minum dengan sengaja, meniup dengan sengaja, sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, dan yang terakhir tidak melakukan sujud sahwi jika salah atau lupa. Yang ketiga yaitu menurut mazhab Syafi'i. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i di sini yaitu hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara disengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat, menukar niat sholat fardu, terbuka aurat, tidak menutup aurat, kena najis, mengulang-ulang takbiratul ihram, sengaja meninggalkan ruku, mengikuti imam yang tidak patut diikuti, menambah ruku dengan sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, dan yang terakhir mendahulukan ruku fi'i dari yang lainnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menurut mazhab Hambali. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali di sini yaitu berniat memutus sholat, ragu-ragu takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara, mendahului imam saat bersalam, makan atau minum, berdehem tanpa alasan, meniup, menangis bukan karena Allah, banyak bergerak, terkena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar, menambah ruku dengan sengaja, dan yang terakhir mendahuluan sebagian ruku dengan ruku yang lainnya. Keliru dalam bacaan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.